Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita nanti akan kembali melanjutkan latihan soal-soal P3K pada tahun 2024 ini. Dan mudah-mudahan latihan soal ini menjadi jalan ikhtiar Bapak Ibu untuk menjadi P3K pada tahun ini. Dan semoga saja Bapak Ibu semuanya di tahun ini menjadi P3K. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya ada ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin ini menjadi jalan ikhtiar Bapak Ibu untuk latihan soal, untuk menambah pengalaman, untuk menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Dan bagi teman-teman tidak usah kembali subscribe ya, tidak usah subscribe karena mudah-mudahan saja nanti soal ini kalau memang Bapak Ibu ingin membagikan, silahkan bagikan kepada teman-temannya saja. Dan mudah-mudahan kita menjadi P3K berjamaah dengan jalan ikhtiar pada channel ini Bapak Ibu. Dan baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari Bapak Ibu? Yang pertama, A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, dan D. Kemampuan awal siswa. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus kita pelajari Bapak Ibu? Untuk jawabannya tepat nomor 1 adalah C Bapak Ibu, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat pembahasannya. Jadi sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus kita pelajari? Indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi atau diukur. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah C, indikator pencapaian kompetensi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi instrumen yang digunakan untuk melakukan menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah, untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah B Bapak Ibu, yaitu kuesioner. Kita lihat pembahasannya. Jadi pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat. Maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah B, kuesioner. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 3. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan akan muncul berbagai macam alternatif pendapat Bapak Ibu. Kegiatan yang dilakukan Guru Mini ini merupakan implementasi model pembelajaran apa Bapak Ibu? A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi dimungkinkan, sehingga dimungkinkan akan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Silahkan tebak Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah D Bapak Ibu, yaitu problem based learning. Kita lihat pembahasannya. Jadi problem based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan
peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi problem based learning untuk jawaban yang tepat. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah titik-titik. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 1, 3, 2, 4, 5, 6, C 1, 3, 2, 5, 6, 4, D 1, 2, 3, 5, 4, 6. Silahkan tebak Bapak Ibu urutan yang tepat dalam model pembelajaran project based learning. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah A Bapak Ibu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang dengan model project based learning ini adalah 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 5. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor apa saja Bapak Ibu? A. Kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana dan intak siswa. C. Kompleksitas indikator daya dukung dan intek siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar dan intek siswa. Silahkan tebak Bapak Ibu, jadi untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor apa saja? Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah C, yaitu kompleksitas indikator daya dukung dan intek siswa. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kriteria ketuntasan minimal KKM yaitu adalah KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, karakteristik peserta didik atau intek. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan, daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 6. Fungsi KKM adalah sebagai berikut Bapak Ibu, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. B. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dan D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali untuk apa Bapak Ibu ya, kecuali ya. Kita lanjut, jawabannya tepat nomor 6 adalah D, yaitu kecuali sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Kita lihat pembahasannya.
Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi untuk jawaban yang tepat, fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali D, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 7. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam titik-titik. A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam, untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah B, yaitu pencapaian kompetensi dasar Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Dalam hal ini indikator juga merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku diukur dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah pencapaian kompetensi dasar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan oleh guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan belajar baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jadi untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan oleh kita adalah titik-titik. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D, yaitu tindakan yang perlu kita lakukan adalah memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Pembahasannya, untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan oleh guru adalah memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 9. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penentu atau penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso. Tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Jadi untuk jawaban yang tepat Bapak Ibu ya, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso merupakan pembelajaran model pembelajaran titik-titik. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A Bapak Ibu, yaitu Project Based Learning. Kita lihat pembahasannya. Jadi Project Based Learning dapat diartikan sebagai pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan kepada peserta didik yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah A. Project Based Learning. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 10. Pertanyaan mengumpulkan data informasi dengan sebagai teknik mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, dan D. Autentik. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi pertanyaan mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali ini merupakan bagian dari model pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah
B, yaitu scientific. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, mengonstruksikan konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah B. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 10 soal dan pada kesempatan kali ini kita cukupkan 10 soal dulu Bapak Ibu ya, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi jalan ikhtiar bagi kita semua. Kami cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.